Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zal Aulia dari Prodi Akuntansi ingin memaparkan materi tentang organisasi bisnis. Apa itu organisasi bisnis? Organisasi bisnis adalah sistem yang mengatur pembagian tugas, hubungan antar bagian, dan sumber daya dalam perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah struktur yang mengkoordinasi semua aktivitas di dalam perusahaan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal. Mengapa organisasi bisnis itu penting? Tanpa organisasi yang jelas, perusahaan akan kesulitan dalam mencapai tujuannya. Struktur yang baik memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan efektif, meningkatkan kerjasama antar tim, serta memberikan panduan yang jelas bagi seluruh anggota tim untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Adapun tujuan dari organisasi bisnis yaitu mencapai tujuan bisnis. Setiap organisasi bisnis memiliki tujuan yang jelas seperti meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menyusun proses yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Tiga, meningkatkan kerjasama tim. Dengan pembagian tugas yang jelas, anggota tim dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. 4. Pengelolaan sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada seperti tenaga kerja, dana, dan peralatan. Terus juga ada fungsi dari organisasi bisnis. Yang pertama adalah perencanaan. Fungsi perencanaan itu menentukan tujuan jangka panjang dan pendek, serta strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian, menyusun struktur organisasi dan membagi pekerjaan kepada bagian-bagian yang sesuai. Tiga ada pengarahan, memimpin dan memotivasi karyawan agar dapat bekerja dengan produktif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang terakhir ada pengendalian, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan bila diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada struktur organisasi bisnis. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan hubungan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Manfaat struktur. Pertama, menentukan siapa melapor kepada siapa. Yang kedua, membantu pembagian tugas yang lebih jelas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama itu ada struktur hierarkis, organisasi dengan tingkatan-tingkatan yang jelas seperti manajer, tingkat atas, menengah, dan bawah. Yang kedua ada struktur fungsional, pembagian organisasi berdasarkan fungsi tertentu seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Yang ketiga ada struktur matriks, menggabungkan dua struktur, fungsional dan proyek. Yang terakhir ada struktur datar, mengurangi lapisan manajemen dan lebih fokus pada kolaborasi antar karyawan. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan struktur organisasi hierarkis. Keuntungannya ada adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kedua, manajer dapat memantau kinerja dengan lebih baik. Yang ketiga, proses keputusan yang lebih terstruktur. Kekurangannya ada perubahan cepat dalam pasar atau lingkungan mungkin lebih sulit diadaptasi. Yang kedua itu ada proses pengambilan keputusan bisa jadi lambat. Terus selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan struktur organisasi dari fungsional. Pengertian struktur di mana organisasi dibagi berdasarkan fungsi seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan lain-lain. Adapun kelebihannya yaitu fokus pada keahlian spesifik. Yang kedua ada spesialisasi dalam tiap fungsi. Kekurangannya itu ada kurang koordinasi antar fungsi. Yang kedua itu konflik antar departemen lebih mudah terjadi. Terus selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan struktur organisasi matriks. Pengertian struktur organisasi matriks adalah struktur yang menggabungkan dua elemen yaitu fungsi dan proyek. Kelebihan dari struktur ini adalah sumber daya dapat dipakai untuk proyek tertentu secara fleksibel. Yang kedua dapat lebih responsif terhadap perubahan. Adapun kekurangan dari struktur organisasi matriks ini yaitu yang pertama kebingungan dalam pelaporan, yang kedua konflik dalam pengelolaan sumber daya dan prioritas. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan struktur organisasi datar.
Untuk pengertiannya, struktur ini dengan sedikit lapisan manajemen yang memungkinkan komunikasi langsung. Kelebihannya, komunikasi ini lebih cepat dan efisien, kemudian pengambilan keputusan lebih cepat. Adapun yang kekurangannya itu kurangnya pengawasan yang ketat dan sulit dalam menangani masalah besar karena minimnya manajer. Selanjutnya itu ada fungsi utama dalam organisasi bisnis. Pada manajer itu fungsinya menyusun tujuan dan strategi, menentukan struktur dan pembagian tugas, memberikan arahan dan motivasi, melakukan evaluasi dan penyesuaian bila diperlukan. Untuk staf itu melaksanakan tugas operasional sesuai dengan fungsi yang diberikan, dan tim kerja itu berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya itu adalah hubungan organisasi bisnis dan kewirausahaan. Kewirausahaan itu menumbuhkan ide-ide baru dan inovasi memajukan organisasi bisnis. Hubungannya adalah organisasi yang baik mendukung kewirausahaan dengan memberikan ruang untuk eksperimen dan inovasi. Sebaliknya, kewirausahaan dapat membantu organisasi berkembang dan beradaptasi dengan cepat. Terus ada keterkaitan antara organisasi dan manajemen. Manajemen itu adalah proses mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen harus menyusun strategi, struktur, dan kebijakan yang tepat agar organisasi berfungsi dengan efektif. Terus ada pula peran dari manajer, yaitu menyusun, mengimplementasikan, dan memantau kegiatan dalam organisasi. Yang kedua itu mengarahkan sumber daya dan karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga teori organisasi. Yang pertama itu ada teori klasik. Teori ini fokus pada struktur dan pengaturan fungsi organisasi. Contohnya itu teori Weber tentang birokrasi. Yang kedua itu ada teori humanistik. Teori ini berfokus pada karyawan dan kepuasan kerja. Contohnya itu teori Maslow tentang kebutuhan. Yang terakhir itu ada teori kontingensi, yaitu menyatakan bahwa struktur organisasi tergantung pada situasi tertentu. Terus ada pula peran teknologi dalam organisasi bisnis. Itu ada dari peran penerapan teknologi. Yang pertama itu penggunaan perangkat lunak untuk manajemen proyek, HR, dan keuangan. Sistem informasi manajerial untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terus ada manfaat dari teknologi, yaitu meningkatkan efisiensi komunikasi dan koordinasi. Yang kedua itu mempercepat proses bisnis dan pengolahan data. Dan juga ada lingkungan bisnis dan pengaruhnya pada organisasi. Lingkungan bisnis yang mencakup faktor ekonomi, politik, sosial, dan teknologi dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Perubahan dalam faktor-faktor ini memaksa organisasi untuk beradaptasi dan mengubah strategi atau struktur untuk tetap kompetitif. Dan juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi bisnis. Yang pertama itu faktor ekonomi, kondisi pasar, inflasi, dan perubahan ekonomi lainnya. Yang kedua itu ada faktor politik dan regulasi. Faktor ini memicu kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasional bisnis. Yang ketiga ada faktor sosial dan budaya, preferensi pelanggan dan perilaku sosial yang berubah. Yang terakhir itu ada faktor dari teknologi, perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Terus itu ada tantangan dalam organisasi bisnis. Yang pertama, adaptasi dengan perubahan pasar, yaitu dengan menghadapi tren dan permintaan pasar yang berubah cepat. Yang kedua ada pengelolaan tim yang beragam, itu menghadapi perbedaan budaya, keahlian, dan latar belakang dalam tim. Juga ada persaingan global, yaitu menghadapi tantangan dari kompetitor yang ada di pasar global. Terus kesimpulannya yang dapat diambil, organisasi bisnis yang baik memiliki struktur yang jelas dan manajemen yang efektif. Penting bagi organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus berinovasi untuk tetap kompetitif. Dengan memahami struktur dan fungsi organisasi yang tepat, perusahaan dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Baik, sekian, terima kasih. Itu tadi, semoga bermanfaat. Itu tadi pemaparan materi tentang organisasi bisnis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.